Hai, kembali bertemu di RV Channel. Saya Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung pembuluh darah. Saya sekarang ini sering sekali diajak untuk reunian lah dengan teman-teman. Yang memang ketika dulu lama nggak ketemu, sekarang banyak berubah ya. Kalau Anda ketemu sama teman-teman Anda, ngomongnya apa? Apa kabar? Pernah nggak nanya tensinya berapa? Nah, ini saya akan bahas dalam RV Channel kali ini. Suatu hari saya ketemu dengan teman saya, sudah lama nggak ketemu. Ya, dia memang tampak lebih tua lah ya pasti, lalu lebih berisi. Ya, memang juga saya nggak tahu dia sehat apa nggak, tapi kelihatannya sih memang perutnya sih lebih besar. Dulu padahal dia nggak sebesar itu. Nah, memang yang paling kita bisa lihat ketika kita bertemu orang lain adalah ya fisiknya. Dan ketika nanya apa kabar, ternyata dia bilang dia sudah lama punya darah tinggi, tapi ya ragu-ragu minum obat. Sudah jarang olahraga, sering begadang karena tekanan pekerjaan. Dan juga tentunya ya lama-lama malas ya olahraga kalau badan makin besar. Jadi ini seperti hal yang terus-menerus berulang. Karena apa? Orang semakin usia lanjut, semakin malas olahraga, semakin badannya besar, makin malas lagi olahraga, makin nggak terjaga makannya, makin banyak penyakit, makin malas lagi olahraga, makin besar lagi badannya, makin nambah lagi penyakitnya, makin besar badannya, begitu terus. Sampai akhirnya tanpa sadar itu menjadi penyakit yang bertumpuk. Dan orang nggak nyangka. Karena nggak nyangkanya mungkin karena nggak tahu. Kalau kita yang sudah paham mengenai kesehatan, pasti nyangka bahwa kondisi seperti ini dari fisiknya saja itu sudah menunjukkan mungkin taraf kesehatannya dan bagaimana kondisi jantung, pembuluh darah, dan juga kondisi organ-organ lainnya. Orang dengan kondisi fisik yang tidak fit, tidak bugar, walaupun tampaknya sehat, itu beda banget. Orang yang sehat mungkin cuma nggak sakit aja, tapi dia bugar dan fit, itu lain. Dan sebenarnya levelnya yang kita mau adalah bugar dan fit. Bedanya apa? Kalau Anda bugar dan fit, Anda bisa olahraga, Anda bisa aktivitas dengan teman-teman, dengan anak, keluarga, Anda punya energi di kantor, Anda tampak kelihatan bersemangat, dan memang badan juga terasa lebih ringan. Lain lah pastinya, kualitas hidupnya juga beda. Orang yang tampaknya sehat, bisa saja sehat dalam arti tidak sakit ya saat itu, tidak diopname lah. Tapi mungkin gula darah sudah tinggi, tensi tinggi nggak terkendali, kolesterol udah berlebihan. Mungkin kondisi yang lain juga nggak sehat-sehat aja. Kita perlu cek ginjal, liver, mungkin ada hal lain yang kita perlu tahu. Balik lagi soal pertanyaan saya yang biasanya bilang tensinya berapa? Tensi aman apa enggak? Karena apa? Hipertensi ini sering pada usia muda. Dan sekarang makin banyak kita temukan orang yang usia 30-an tahun itu sudah darah tinggi. Dan orang tanpa sadar, dia bisa punya tensi tinggi tanpa tahu bahwa otaknya udah rusak, jantungnya udah tersumbat, ginjalnya mungkin sudah gangguan. Jadi karena itu tensi ini nggak bisa dianggap remeh. Kalau Anda nggak pernah tensi, coba tensi sekarang. Tensi Anda berapa? Karena tensi ini bisa berubah-ubah. Dulu tinggi, nanti kadang bisa rendah lagi. Tapi memang yang kita lihat rata-ratanya, jadi bukan cuma sekali aja. Jadi dari cek kesehatan gratis, itu 8,2 juta orang yang udah dicek. Ternyata orang yang hipertensi itu banyak banget. 1 dibanding 3 orang itu hipertensi ternyata. Ini memang sangat-sangat bahaya karena memang tensi ini tidak ada gejalanya. Jadi orang darah tinggi itu bisa baik-baik aja. Nggak ada orang sakit kepala, nggak sakit punggung, nggak sakit leher. Dan banyak orang yang usia muda sekarang itu darah tinggi. Ya mungkin karena orang yang bisa bekerja sampai larut malam, karena pressure ya, karena mungkin memang pekerjaannya, dia dapat night shift, atau mungkin memang dia juga memang perlu untuk melakukan itu karena tekanan atasannya, atau mungkin peers-nya, teman-temannya. Jadi banyak hal yang menyebabkan orang-orang, terutama di kota besar, ini tensinya juga tinggi. Ya karena pola hidupnya, memang cara kerjanya pun udah lain dibanding dulu. Orang yang dulu kita cuma bisa pagi-pagi, sempat minum kopi mungkin, sempat sarapan. Ini sekarang sarapan mungkin di jalan, sarapan di kantor. Jadi kalau ada yang relate dengan ini, coba Anda tulis kolom komen. Anda merasa nggak sih kalau sekarang ini tekanan itu lebih tinggi dibandingkan mungkin zaman dulu ya? Betapa tekanan hidup ini bikin tekanan darah makin tinggi. Nah sekarang apa sih solusinya buat orang-orang yang tinggal di Jakarta dan memang punya risiko tekanan darah tinggi? Ingat bahwa risiko tekanan darah tinggi ini berkaitan dengan risiko jantung ya. Orang yang tekanan darah tinggi, ya risiko jantung meningkat juga. Kalau orang tekanan darah tinggi, itu kakinya suka bengkak. Kalau misalkan dia lihat, oh kakinya bengkak, kenapa nih? Ada memang karena kondisi lemah jantung. Jadi tekanan darah tinggi, tapi bikin jantungnya makin lama makin lemah. Sehingga mungkin tekanan darah tingginya sembuh, dalam tanda kutip ya. Sembuh itu bukan benar-benar terkontrol, tapi karena pompa jantungnya udah nggak kuat lagi. Jadi tekanan darah tinggi yang lama bikin jantung tidak bisa memompa dengan baik lagi. Akhirnya jantungnya itu menjadi lemah, membengkak seperti balon. Kalau foto ronsen, di EKG juga kelihatan.
dan ternyata kakinya juga makin lama makin suka bengkak. Nah ini bukan varises nih, banyak orang yang suka bilang ini varises karena saya suka dapat pasien seperti ini. Saya sebagai dokter yang memang fokus menangani varises karena itu bagian dari subspesialisasi dari kardiovaskular atau jantung pembuluh darah. Tapi banyak orang yang ternyata tidak varises. Ini masalahnya adalah masalah jantung. Jadi karena itu kita mesti treat juga jantungnya. Kembali lagi orang-orang yang tekanan darah tinggi, dia mesti pilih bahwa mungkin dia perlu kerjaan lain atau dia mungkin perlu obat-obatan. Dia perlu mengganti pola hidupnya, dan ini tidak mudah. Obat-obat yang sering ada, sebenarnya walaupun pakai BPJS pun bisa. Ada obat-obat seperti amlodipin, ramipril, kandesartan, obat-obat yang umum terdapat di BPJS ataupun di puskesmas sekalipun. Itu sebenarnya bisa digunakan, dan cukup baik kok. Yang penting rutin dan teratur minum obatnya. Jadi orang dengan tekanan darah tinggi saja masih bisa kembali normal lagi dengan perubahan pola hidup. Tapi ingat, banyak juga saya lihat bahwa ada oknum influencer ataupun ada informasi yang tidak benar di sosial media yang memanjakan seolah-olah bahwa oh ya semuanya bisa kok nggak pakai obat. Pada kenyataannya ada juga memang yang sudah perlu obat, dan ini bukan bicara mengenai obat herbal ya. Obat herbal bukan nggak boleh, boleh saja, tapi tidak semuanya punya efek yang signifikan untuk tekanan darah. Jadi kalau misalkan orang minum ketimun, seledri, bawang putih bisa menurunkan tekanan darah, tapi tidak sampai normal pada kasus-kasus di mana memang sudah perlu obat. Kalau jantungnya sudah bengkak, tensi udah 180 lebih, lalu mengharapkan dengan obat-obat herbal atau dengan perubahan pola hidup saja turun, itu sepertinya susah. Karena memang sangat sulit. Tekanan darah tinggi itu hanya bisa turun dengan kita bantu dengan obat-obatan. Walaupun demikian, memang perubahan pola hidup tetap penting, ditambah dengan obat pada kasus-kasus seperti itu. Tadi mengenai tekanan darah tinggi, Anda bisa cek teratur di puskesmas ataupun di vaskes pertama lainnya ya, yang Anda sudah menjadi tempat untuk rutin kontrol. Anda bisa dapat obatnya, Anda bisa cek darah, Anda bisa dirujuk ke dokter spesialis jantung untuk bisa cek jantung Anda yang berkaitan dengan hipertensi. Anda bisa rutin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang standar, yang dasar. Tentu saja ini memang ya perlu sabar juga. Jadi artinya yang saya mau pesankan adalah bahwa darah tinggi ini pada usia muda semakin sering, dan obat-obatan ini sangat membantu untuk bisa mengembalikan kondisi tekanan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Memang faktor risiko yang lain harus Anda periksa juga, dan tidak semuanya ini perlu obat kalau Anda mengenali sejak awal. Jadi yang pertama adalah Anda sadar diri Anda sendiri, tahu bagaimana pola hidup yang baik dan benar yang selalu saya share di Instagram dan juga YouTube saya. Anda coba cari informasi tersebut, Anda nonton baik-baik, dan saya percaya bahwa apa yang saya bagikan ini sangat bermanfaat buat Anda boleh share juga untuk teman-teman yang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.